Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra nuzulil Qur'an wassiyam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah syahadatan tunjina min adzabi yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, khususnya keluarga besar al-muttaqin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini, sampai detik ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, kita masih bisa merasakan suasana Ramadan yang agung, yang mulia. Mudah-mudahan kegiatan ubudiyah khususnya di bulan Ramadan ini memberikan dampak yang sangat positif, memberikan pengaruh yang sangat bagus untuk peningkatan iman Islam kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya berdampak kepada diri kita dengan orang-orang sekitar kita atau lingkungan sekitar kita. Sebagaimana yang tadi dalam muqaddimah saya membacakan surat Al-Alaq, surat yang ke-96 ayat 1 sampai ayat yang ke-5, di mana surat ini, surat Al-Alaq ini turun pertama kali di bulan Ramadan. Ada dua hal yang perlu kita cermati, yang perlu kita renungkan. Pertama, Ramadan ini momentum mengkaji, momentum menelaah diri, dan juga momentum untuk senantiasa berkomunikasi dengan Ilahi Rabbi melalui kitab suci Al-Quran. Yang kedua, kenapa Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Karena sebagaimana yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 185, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahru Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an sebagai petunjuk dan penjelas serta pembeda hak dengan yang batil. Dengan ayat ini serta korelasinya dengan surat Al-Alaq tadi, bahwa Ramadan bukan sekedar tidak makan, tidak minum, atau melakukan hal-hal yang dapat membatalkan saum atau siam. Tetapi justru Ramadan merupakan titik awal, merupakan langkah dasar agar kita mengkaji diri kita. Karena dengan mengkaji diri kita, Allah telah menyatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah. Apakah kalian tidak memperhatikan? Kenapa kita harus mengkaji di bulan yang penuh barokah ini? Karena kita sadar bahwa sebagai makhluk yang punya keterbatasan,
dan banyak kekurangan serta kehilapan, maka inilah momentum kita naik tingkat, naik derajat dari makhluk atau manusia yang sangat ketergantungan, yang sangat tergantung kepada hal-hal yang bersifat materi. Contoh, setiap hari kita tidak lepas dari kebutuhan dasar makan dan minum. Tetapi ketika di Ramadan ini Allah memberikan pelajaran yang berharga, di mana di siang harinya kita dituntut untuk mengikuti, meneladani sifat-sifat Allah. Karena Allah itu tidak makan, tidak minum, dan tidak berpasangan. Dengan meneladani sifat-sifat Allah, maka manusia meningkat derajatnya dari sekedar makhluk yang senantiasa tergantung kepada yang materi, yang dasar-dasar lahiriah atau jasmania, maka manusia meningkat menjadi makhluk rohani. Artinya dia menjadi suci dan bersih. Karena kalau manusia hanya mengandalkan kepada sifat-sifat ataupun kebutuhan dasar yang jasmani saja, yang lahiriah saja, tentu apa bedanya kita dengan makhluk yang lain, dengan binatang ternak misalnya, di mana binatang ternak itu hanya terfokus kepada yang bersifat materi, makanan atau minuman. Hidupnya hanya itu saja. Dan mereka itu Allah ciptakan sebagai kebutuhan buat manusia. Yang kedua, juga kita lihat ada makhluk yang tidak perlu kepada kebutuhan jasmani, yaitu malaikat-malaikat Allah yang Allah ciptakan dari cahaya. Nah, dengan saum ini maka manusia meningkat derajatnya dari kelas atau level bahimiyah, binatang, menjadi level malakiyah, bahkan lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Karena manusia diberikan hawa nafsu dan mampu mengendalikan hawa nafsu itu dengan Ramadan. Maka bacalah tanda-tanda kekuasaan Allah dalam diri kita dan pada alam semesta. Itulah diantara hikmah Siyam Ramadan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa, yang derajatnya paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Usikum bitaqwallah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.